Halo keluarga Jahitmart, ketemu lagi dengan Vilen. Hari ini kita mau belajar lagi nih tentang pola. Siapa yang di sini tahu tentang pola? Pola ini adalah definisi dari sebuah cetakan dari kertas menuju ke sebuah kain dalam pembuatan sebuah busana. Pola dibagi menjadi pola besar dan juga pola kecil. Apa itu pola besar? Pola besar adalah cetakan ukuran real atau nyata. Jadi ukuran sentimeternya sudah sesuai dengan ukuran dari baju yang kita mau. Misalnya dari ukuran customernya, dari ukuran kita sendiri, atau ukuran dari model-model pakaiannya. Karena model-model pakaian itu berbeda-beda. Jadi ukuran polanya pun beda-beda. Kalau pola kecil itu adalah metode yang kita gunakan dari pola besar ke pola kecil, yaitu supaya kita gampang mempelajari suatu rumus pada pola pakaian. Jadi kita bikinnya misalnya 10 cm, kita bikin jadi skala seperempatnya. Jadi kalau misalnya kita punya baju panjangnya 2 meter, kalau kita mengukur harus 2-2 meter, itu hanya untuk belajar, itu kan kita kesulitan karena dia terlalu besar. Jadi kita buatlah skala lebih kecilnya, yaitu skala 1/4. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa tonton video ini dari awal sampai akhir nih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, komen di bawah, dan juga klik tombol notifikasi supaya kita bisa terus terhubung di video-video selanjutnya. Nah, di sini udah ada bahan-bahannya. Aku mau kenalin dulu. Di sini kita ada skala. Nah, skala itu kayak gini. Dia ada skala 1/6, 1/4, 1/8, 1/2. Ini ada tulisannya di sini ya. Oke, terus kita juga ada pola kecil, penggaris polanya. Ini aku udah jelasin di awal. Kayak gini. Dan selanjutnya penggaris pola yang lain. Nah, ini cuma tambahan aja. Jadi kalau kalian mau bikin baju atasan, bikin polanya itu ini untuk lengan nih. Kayak gini tuh. Dan juga kalian butuh alat tulis. Kalian bisa pakai pensil, pakai spidol, drawing pen, terserah. Ini aku pakai drawing pen supaya lebih kelihatan karena kan ini hitamnya gitu kan. Kalau seandainya pakai pensil dia agak abu-abu, jadi susah ketangkapnya. Nah, next kita butuh ukurannya. Pertama yang jadi pertanyaan adalah panjang rok. Kalian mau panjang roknya berapa? Kalau seandainya kalian mau panjang roknya selutut, ukurlah dari pinggang menuju lutut berapa senti. Kalau seandainya mau sampai semata kaki atau setumit, ukurlah dari pinggang, ujung pinggang menuju tumit. Nah, itu panjang rok kalian. Di sini aku mau pakai panjang roknya itu 45 cm. Lalu lingkar pinggangnya, kalian butuh ukuran lingkar pinggang. Ini aku pakai 66 cm. Lalu lingkar hip atau lingkar pinggul, itu di sini aku pakai angka 92 cm. Next, kita akan coba dulu. Di sini kita garis. Garis saja. 1 dan juga sebelah sini 1. Kita hubungkan dari sini ke sini. Nah, next, tinggi duduk atau tinggi pinggul. Nah, tinggi pinggul perempuan di Indonesia itu sekitar 20-21 cm. Ini untuk ukuran Asia ya. Jadi kalau ini tergantung dari berisinya pinggangnya dan juga hipnya. Jadi kalau orangnya agak gemuk itu biasanya penghitungannya agak sedikit beda. Jadi tapi nggak sampai jadi 23 gitu, enggak. Paling dia jadi 21,25 atau 21,5, paling segitu, nggak mungkin sampai beda jauh banget. Nah, di sini aku mau pakai ukuran 20 cm. Jadi di sini aku pakai skala yang 1/4 ya guys, keluarga Jahitmart. Ini aku pakai 1/4. Cara pakai skala itu gini, sama kayak pakai penggaris. Angka 0, tinggi hipnya tadi berapa? 20 cm. Ini kita tandain dulu. Aku akan tulis di sini 20 cm. Sebelah sini juga sama, 20 cm. Lalu panjang roknya tadi 45. Sama dari atas ke bawah, ini 45. Ini juga 45. Ini aku akan tulis 45 cm. Oke. Supaya lebih gampang, ini aku tulis AB aja ya. A, B, B. Ini C.
Ini C sama C ini akan kita garis. Kita hubungkan juga. Begitu juga yang B sama B. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kita udah dapat panjangnya, kerangkanya udah ada. Ini kita mau buat namanya rok semi sepan ya. Ayo, apa itu rok semi sepan? Kalau rok sepan itu rok kantor perempuan. Jadi yang slim banget, slim fit. Kalau semi sepan itu dia masih sepan tapi dia agak lebar. Jadi jalannya lebih gampang. Ini aku mau cobain bikin rok semi sepan. Terus kita akan masukin rumus. Nah, tenang aja, rumusnya nggak susah-susah banget kok. Yang pertama ada rumus hitung lingkar pinggang. Kalau lingkar pinggang di situ kan di sini 66 cm ya. Nah, 66 ini akan kita bagi 4. Kita tambah kelonggaran 0,5. Kita tambah 1 cm karena ini bagian depan. Lalu kita akan tambah untuk bagian kupnat yaitu 2,5 cm sampai 3 cm. Di sini aku pakai 2,5 aja. Nah, ini kita akan hitung 66 bagi berapa? Ayo, 66 bagi 4 berapa? Enggak, bercanda. 66 bagi 4 16,5. 16,5 tambah 0,5 17. Tambah 1 cm 18. 18 tambah 2,5 untuk kupnat. Jadi 20,5. Pokoknya dikalkulasi aja ya, guys. Nah, oke, kita udah dapat. Lalu untuk lingkar hipnya. Sama, kurang lebih sama yang di atas. Ini lingkar hipnya tadi 92 dibagi 4 tambah 0,5 lalu tambah 1. Yang berbeda adalah dia tidak akan ada si 2,5-nya ini untuk kupnat karena bagian hip itu tidak ada kupnat. Aku akan jelaskan apa itu kupnat nanti ya. Nah, ini berapa? 92 bagi 4 berapa, guys? 23 tambah 1 tambah 0,5 24,5. Oke, next ini aku mau ukur dulu. 24,5. Terus di atas 20,5. Kita akan dapat titiknya kayak gini. Terus di sini dari huruf A. Huruf A ini aku mau ukur ke sini 9 cm. Kita akan dapat titiknya di sini. Udah. Nah, next aku mau garis. Ini aku pakai yang landai ya. Yang melengkung kayak gini. Kita giniin. Kita garis dulu kayak gini. Nah, yang ini dari sini ini aku mau pindahin ukurannya ke bawah. Ini kan 24,5, berarti ini di sini juga 24,5. Ini mau aku garis. Nah, disinilah perbedaan sepan dengan semi sepan. Kalau sepan ini kita ukurannya akan kita masukin. Kalau semi sepan ini aku keluarin. Ngerti ya? Gitu. Jadi ini aku mau keluarin dikit aja, jangan banyak-banyak. Aku mau ambil 4 cm. Di sini. Nih, 1, 2, 3, 4 ya. Ini kan 5 nih. Ya, tau lah ya. Yuk kita garis di sini. Set. Oke. Lalu untuk bagian sini, titik yang sini A ujung, aku mau naikin sekitar 0,5 dikit aja. 0,5 sampai 1 cm di sini. Kayak gini. Terus yang bagian sini, bagian titik A ini aku mau kasih titik di sini 1 cm. 1 cm-nya skala ya. Sorry. 1 cm-nya skala. Tuh ya, 1 cm-nya skala. Oke, kalau udah dapat kayak gini, ini mau kita sambung. Ini kita udah dapat. Terus di sini aku mau tulis TD. Apa itu TD? TD itu artinya tengah depan. Berarti ini pola rok bagian depan. Nanti kita akan lakukan hal yang sama dengan bagian belakang. Cuma ada perbedaan sedikit rumus, cuma dikit doang. Jadi kurang lebih sama penghitungannya. Ini aku lanjutin dulu yang tadi 9 cm ini. Ini sebenarnya kalian bisa langsung dari sini nih sikunya. Ya, sesuai sama garis ini. Cuman itu jadinya efek visualnya kurang bagus kalau dipakai nggak ngikutin pinggang dan pinggul, arah pinggul. Jadi aku mau ikutin siku yang ini kira-kira aja. Ini aku garis turun ke bawah.
Oke. Nah, kembali lagi aku mau bilang ini kan aku pakai ukuran yang standar medium. Jadi ini aku mau bikin kupnat panjang 12. Jadi kalau seandainya orangnya agak gemuk gitu, mau bikinnya agak gemuk, ini kupnatnya bisa dikurangin, jangan 12. Bikin 11 atau enggak 10. Tapi ini aku pakai standar, aku pakai 12 di sini. Nah, kupnat yang tadi itu yang angka 2,5 ini akan kita bagi dua dan kita taruh di sini. 1,25, 1,25. Oke, kalau udah dapet kayak gini, ini tinggal kita sambungin. Oke, next di sini aku mau bikin siku. Kayak gini. Kenapa mau aku bikin siku? Jadi di sini kan 45. Ya. 45 cm. Nih. Di samping sini kita juga harus ukur 45 cm. Karena nanti walaupun cuma sedikit bedanya, ini kalau misalnya kita ukur gini nih. Ini kan jadi 46,5 nih, ya kan? Tuh. Set. 46 lebih lah nih, 46,5 kan. Memang nggak gitu banyak sih, tapi kalau dipakai tuh berasa kok yang bagian ujungnya itu lebih panjang dibandingkan bagian tengah gitu kan nanti waktu dipakai ujung roknya. Jadi kurang bagus. Jadi lebih bagus kita ukur. Caranya, set, bikin pas 45 di sini. Nah, dari sini kita bikin garis siku. Nih garis siku, ininya kita sesuaiin sama garis, terus kita tarik ke sini. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita landain. Nah, ini efek visualnya nanti waktu dipakai roknya jadinya rapi. Nggak panjang pendek nanti. Ini penting gitu kan. Nah, ini pola bagian depannya udah selesai. Next, kita mau bikin pola bagian belakang. Nah, untuk pola bagian belakang itu perbedaannya cuman sedikit, yaitu dia lingkar pinggang 66 dibagi 4 tambah 0,5. Ini nggak ditambah 1, kalau di yang depan kan ditambah 1. Kalau ini dikurang 1 cm, lalu ditambah 2,5 untuk kupnat. Berapa? Ayo. Jadinya 18,5 ya, keluarga Jahitmart. Oke. Terus next, untuk hipnya sama. Dia lingkar hip. Terus 92 dibagi 4 tambah 0,5 kurang 1. Dan dia nggak dikasih ukuran kupnat juga. Ya, jadi dia di sini 22,5. Oke. Nah, sekarang ini kita tinggal ukur-ukur aja. Ini 18,5. Kalau yang ini 22,5. Oke. Ini sama, di sini juga 22,5. Oke, aku garis dulu. Oke, terus di sini aku mau ukur lagi sama dengan yang di depan. Ini kan 9 cm. Dari titik A ke sini ke tengah. Jadi ini juga 9 cm. Oke. Ini mau aku landain dulu. Sama ini juga aku keluarin 4 cm. Sama-sama 4 cm. Oke, digaris. Nah, ini kan turun 1 nih. Nah, bagian belakang tidak perlu diturunin 1. Biarkan saja, tapi tetap bagian samping sini aku mau naikin 0,5 cm. Sini 0,5 cm. Kenapa beda ke depan sama belakang? Ada perbedaannya, karena kalau depan itu kan dia tidak ada lengkungan itu ya. Apa ceruk di belakang kalau kalian perhatikan, kalian sentuh bagian pinggang kalian itu dia ada lekukan. Kalau depan kan nggak ada kan. Biasanya gembungan, bukan lekukan, betul? Oke. Tidak usah dibahas lebih lanjut. Oke. Next kita akan lanjut di sini sama aku mau pakai garis sikunya juga, ini disesuaikan. Garis aja sampai ujung dulu. Terus sama, depan 12, belakang juga 12. Ini turun 12.
Kita ukur kembali 1,25, 1,25. 1,25. Oke, terus ini tinggal kita garis. Oke, nah ini juga sama, aku mau bikin siku. Tapi sebelum dibikin siku kita harus ukur dulu. Ini biar jadi 45, gini aja kira-kira aja tuh. Nah ini udah dapet titiknya, pakai ini, menggaris siku. Kita garis. Kasih siku, kita landain. Nah, ini udah jadi. Ini kan tengah depan. TD, kita ganti di sini di belakang. TB, apa yo? Tengah belakang, betul. Tengah belakang. Nah, terakhir aku mau nulis satu lagi di sini. Kalau tengah depan itu biasanya kita ada belahan atau enggak? Enggak ada ya. Jadi ini kita tulis lipatan bahan. Jadi waktu ngegunting dia harus dalam keadaan kain terlipat gitu. Jadi sekali gunting langsung dia dapat 2. Jadi dia 1, 2 gitu ya, jadi 1. Nah kalau yang bagian belakang ini kita taruhnya di pinggir bahan nggak apa-apa. Jadi di sini akan ada belahan yaitu untuk bukaan atau resleting. Begitu. Resleting itu kira-kira kita butuh sekitar 23 cm nanti untuk bukaannya. Kenapa? Karena hipnya itu tadi kan tingginya 20, 21. Itu harus dilebihin ya. Jadi kalau punya bokong agak besar jadi gampang masuknya gitu. Jadi ini lebih aman. Nah ini dia hasilnya. Seperti ini ya rok semi sepannya. Kalau seandainya mau bikin rok sepan ini tinggal dimasukin. Selesai. Nah, jadi ini dia nih hasilnya keluarga Jahit Mart. Nah, pola ini yang aku pakai bisa juga disebut pola modifikasi. Kenapa disebut pola modifikasi? Karena ini aku belajarnya dari 2 macam pola. Jadi waktu sekolah dulu aku belajarnya pola Meineke. Kalau kamu belajar tata busana atau fashion design di sekolah di Indonesia pasti nasional itu pakainya Meineke. Terus lanjutannya aku lanjut di Bunka School of Fashion. Nah, kalau kalian tahu sendiri, Bunka itu dia pakai pola Jepang. Nah, jadi ini modifikasi. Jadi kalau kalian tanya ke aku, kakak belajarnya dulu pola apa sih? Belajarnya dari mana sih? Nah, ini tuh polanya aku modifikasi. Kenapa aku belajar sampai 2? Karena waktu itu aku memang mau serius. Jadi kalau kalian memang mau belajar fashion, mau belajar bikin baju, itu nih kalau misalnya kita ada baju-baju nih, kalau kita lihat di Fashion Week, itu kan bentuknya aneh-aneh ya. Kadang kok bentuknya kayak gini, gimana cara buatnya? Metodenya itu mereka pasti belajar lebih dari 1 pola. Jadi otomatis kalau kita explore sampai 2 pola, 2 metode, itu memudahkan kita penghitungannya. Kalau bentuk seperti ini, oh berarti pengurangannya sekian. Kalau bentuknya seperti ini, panjang sebelah sini, oh ini penambahannya sekian. Jadi saran aku kalau kalian mau belajar yang bener-bener yang haute couture, kalian lebih baik belajar 2 macam pola nih gitu. Nah, buat keluarga Jahit Mart yang baru pertama kali mau belajar pola dan nggak tahu mau beli di mana peralatan-peralatan ini, kalian bisa banget cek marketplace-nya Jahit Mart karena Jahit Mart itu selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Nah, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Bye-bye!